warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh dan kajian rutin ngopi olah pikir di hari Sabtu, setiap Sabtu ini, dan wajib pun sama ini bersama saya. Semoga semuanya dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Alhamdulillah, berbahagia sekali kita pada pagi hari ini bisa mengawali hari kita dalam melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah yang dilanjutkan dengan mengaji. Rasulullah SAW bersabda, "Watun awrahatun fi sabilillah." Pagi-pagi, sore-sore sudah akas-akasan di jalan Allah Ta'ala, maka itu semuanya adalah khairun minad dunya wa ma fiha, adalah lebih baik dibanding dunia beserta isinya. Mudah-mudahan apa yang kita raih ini nanti kelak kita akan bisa memetik dan memanen di sisi Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Pagi ini saya akan melanjutkan kajian kita. Kalau dulu kita ada di Arba'in An-Nawawi, kalau di hafalan anak-anak itu di hadis jilid yang ke-5. Sekarang kita lanjutkan di hadis jilid yang ke-6. Cuma masih belum kita pagi-pagi ya hadis ini ya. Tapi tadi sudah saya share ada di grup, yang mana pagi ini adalah di temanya tentang manisnya iman. Nah, kalau di pesantren itu, di LMS itu, ini terdiri dari 7 jilid, Pak. Jilid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang kita kaji sekarang ini antara sampai jilid 6 ini. Dan nanti pada tanggal 19 Juli nanti, anak-anak itu kita uji hadis jilid 1 sampai 7. 7 jilid ini semuanya kita uji. Nanti insya Allah yang ikut uji adalah Dr. Nahlah dari Mesir, di samping Syekh Adim. Nah, untuk itu menjelaskan semuanya di Rawung ya, tanggal 19 Juli di Kelongi ditandai Wape Tekor diajak keluarga ini. Saatnya berkumpul Wape Ustadz nasional ngumpul motor LPC di acara silaturahmi nasional Wape jamaah Rabu, jamaah NU, jamaah Muhammadiyah, jamaah Persis, jamaah Al-Irsyad, semuanya ngumpul di di mana pondoknya ada di Al-Irsyad. Mudah-mudahan kami bina dengan sehat walafiat, barokah umure, barokah kesehatan, barokah rezeki ini, barokah usaha ini. Nanti pada tanggal 19 kersane saya ketemu ya Allahumma amin. Tentang manisnya iman ini kita ambil ini. Kalau dulu ada namanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu Rasulullah SAW diancam oleh orang-orang kafir Quraisy, dikepung akan dibunuh Kanjeng Nabi karena berdakwah. Maka nih jenengan ustaz-ustaz ketika berdakwah dibenci orang, dia baru kaget, maka Kanjeng Nabi mau dibenci orang dia sampai kali ini dibunuh. Nah, ketika itu Rasulullah SAW didampingi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun nyawanya terancam, Abu Bakar As-Siddiq itu rela. Kenapa? Karena membenarkan risalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bukti bahwa dia itu lebih mencintai Rasulullah, membela Rasulullah SAW dalam menyampaikan risalah, maka beliau bersedia. Padahal baik-baik Abu Bakar As-Siddiq adalah orang kaya, ya, orang terpandang, belani Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda yang ketika itu rela menggantikan posisi Rasulullah SAW ada di atas dipannya di dalam rumahnya di Kemuli. Di saat 40 pemuda kafir Quraisy itu mengepung Rasulullah SAW dan akan membunuhnya, dan Ali bin Abi Thalib merelakan menggantikan Rasulullah SAW ada di dipan tersebut, ada di tempat tidur tersebut. Apa taruhannya? Adalah nyawanya. Sudah tahu taruhan nyawanya. Itu bukti bahwa beliau Ali bin Abi Thalib lebih mencintai Rasulullah SAW dibanding dirinya sendiri.
apabila kita sudah bisa menempatkan diri kita itu lebih mencintai Allah, lebih mencintai Rasulullah, maka itulah baru kita bisa mendapatkan atau merasakan manisnya iman. Untuk itu tema pada pagi hari ini kita akan membahas tentang manisnya iman. Di dalam firman Allah Ta'ala surat At-Taubah ayat 24, Allah Ta'ala jawab, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Qul, katakanlah Muhammad, in kana, jika adalah aba'ukum, bapak-bapak kalian, orang tua kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan pasangan hidup kalian, wa ashiratukum, dan keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta benda yang engkau mengumpulkannya, wa tijaratun takhshawna kasadaha, serta perniagaan yang engkau takutkan kerugiannya, wa masakin tardawnaha, dan tempat tinggal yang engkau mencintainya, semuanya itu ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi, lebih engkau mencintai semuanya itu ketimbang cinta kepada Allah, Rasul, serta jihad di jalan Allah. Fatarabbasu, maka tunggu saja hatta ya'ti Allah bi amri, sehingga Allah menurunkan urusannya, sehingga Allah mendatangkan urusannya. Apa itu urusannya? Karena semuanya itu pemberian Allah Ta'ala. Urusan Allah Ta'ala adalah mengambil semuanya itu. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Artinya apa? Orang yang lebih mencintai harta bendanya, keluarganya dibanding mencintai Allah, Rasul, serta jihad di jalan Allah Ta'ala. Di sini diancam oleh Allah Ta'ala, ya. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Tunggu saja sampai Allah akan menurunkan urusannya. Allah mendatangkan urusannya, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik. Nah, hadirin, bolehlah kita itu cinta kepada keluarga kita, bapak, anak, ya wajib kita cintai, wajib. Dan semua yang Allah amanahkan kepada kita, ya harus kita cintai. Bukti cinta kita kepada mereka apa? Ya kita bela, karena merupakan tanggung jawab kita menjaga mereka. Akan tetapi kalau sudah Allah Rasul itu menyeru agar kita semuanya berangkat untuk membela di jalan Allah Ta'ala, ya kita lebih mencintai Allah, lebih mencintai Rasul, jihad di jalan Allah Ta'ala. Nah, untuk itu tadi yang sudah kita bagikan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, "Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara, yang mana 3 perkara ini apabila ada pada diri seseorang, maka wajada halawatal iman, dia akan mendapatkan halawatal iman, manisnya iman. Ya, semuanya orang itu beriman. Orang-orang Islam, orang beriman, ya sama-sama memiliki iman, akan tapi beda-beda kadarnya. Dan iman itu al-iman yazidu wa yanqus. Ada kalanya bertambah. Kapan itu bertambah? Apabila kita datang ke masjid, apabila kita berkumpul dengan orang-orang yang saleh, apabila kita berkumpul dengan ustaz-ustaz kita, dengan kiai-kiai kita, kemudian yang kita dengarkan adalah ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan dan dijelaskannya. Al-hadis
yang disampaikannya, maka itulah Al-Quran itu akan bisa menambahkan, apabila dibacakan akan bertambah keimanannya. Al-Hadid disampaikan, kita semakin yakin. Apabila kita jauh dari saudara-saudara mukmin, jauh dari orang-orang salih, justru yang kita bersamai adalah orang-orang yang rusak, maka itu akan terkikis keimanan kita. Yang kus akan berkurang, terkikis. Alhamdulillah kita. Untuk itu, ya hati-hati mencari teman itu. Ya, sebab seseorang itu, agama seseorang itu tidak dari agama temannya. Maka carilah teman, ya, carilah teman yang memiliki akhlak yang mulia, teman yang memiliki kesolihan, ya, tidak asal teman. Tapi kalau secara dakwah kita semua orang, ya. Akan tapi yang namanya teman beda. Ya. Nah, yang dijaga teman adalah orang-orang yang solih. Kenapa? Karena itu nanti akan mempengaruhi kepribadian kita. Nah, apabila kita ingin mendapatkan manisnya iman, ya 3 perkara ini. Apa saja itu? Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah dijadikannya Allah dan Rasulnya itu lebih dicintainya dari selain keduanya. Apabila Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai daripada selain keduanya, kalau kita sudah waktunya berangkat ke masjid, ada urusan apa saja di rumah, ya karena kita mencintai Allah Ta'ala. Cinta dengan bisnis kita, semuanya cinta, ya. Tetapi kalau Allah sudah memanggilnya, ya kita penuhi Allah Ta'ala. Kenapa? Sebab yang memberikan umur, yang memberikan rizki adalah Allah Ta'ala. Ya kita tinggalkan semuanya kalau Allah sudah memanggil kita semuanya. Urusan kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kalau sudah saatnya, kita tinggalkan. Kenapa? Semuanya itu adalah titipan Allah Azza wa Jalla. Kalau di dalam kajian kita di bulan kemarin itu kita sampaikan, ya, persiapan Idul Kurban. Ketika itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam membuktikan cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ditanya oleh malaikat, wahai Ibrahim, milik siapakah ternak yang begitu banyaknya ini? Jawab Ibrahim, ini semuanya adalah milik Allah Ta'ala yang diamanahkan kepadaku. Kalau Allah Ta'ala berkenan untuk mengambilnya, saya berikan semuanya untuk Allah Azza wa Jalla. Jangankan ternak saya, anak saya, kalau memang Allah Ta'ala berkenan mengambilnya, saya berikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini bukti cintanya kepada anak tidak bisa mengalahkan cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Mendapatkanlah perintah dari Allah Azza wa Jalla melalui mimpinya, dan itu disampaikan kepada Nabiullah, kepada Ismail yang begitu masih kecil. Ketika itu beliau sampaikan, wahai putraku. Ketika itu sudah Nabiullah, Nabi Ismail yang masih kecil, usianya baru sampai bisa membantu Nabi Ibrahim. Di dalam surat As-Saffat ayat berapa ini? 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'y qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala Ismail itu sudah beranjak usia bisa membantu Nabi Ibrahim alaihissalam, falamma balagha ma'asai, qala Ibrahim berkata, ya bunai inni ara fil manam, wahai putra, wahai sayangku, sesungguhnya aku telah melihat dalam mimpiku, anni adbahka, sesungguhnya aku menyembelih kamu, fanzur, tolong perhatikan, madza tara, bagaimanakah pendapatmu? Qala berkata Ismail, ya abad, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang telah engkau diperintahkan oleh Allah Ta'ala.
satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah jenengan akan mendapatkan aku, akan menjumpai aku sebagai anak yang saleh, anak yang sabar. Subhanallah. Pendidikan Ibrahim kepada Ismail untuk lebih mencintai Allah Ta'ala podo paksa wujud Pak. Begitu juga Hajar istri Ibrahim, ibundanya Ismail alaihissalam, lebih mencintai Allah Ta'ala daripada apa yang telah Allah berikan kepadanya, akan tapi lebih mencintai Allah Azza wa Jalla. Tahu bahwa mimpi itu adalah wahyu, mimpi itu adalah perintah. Diuji ketika itu gak duwe anak ketika usia 80, wakila 86 tahun, usia yang sudah tidak muda lagi, tapi berpikir bagaimana nanti untuk melanjutkan estafet dakwah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikanlah aku anak yang soleh. Maaf, ini ayat yang ke-100. Rabbi habli minas sholihin, berikanlah aku anak yang soleh. Diberikanlah oleh Allah Ta'ala, fabasyarnahu bighulamin halim, ayat yang ke-101. Maka Allah Ta'ala berikan kabar tentang datangnya anak yang santun, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka tatkala anak tersebut, falamma balagha ma'usaya, maka tatkala anak tersebut sudah mencapai usia, sudah bisa membantu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka Allah uji. Kan dia gak duwe anak, sekarang dikasih anak, seneng-senengnya anak ketika itu. Terus punya asal berkata kalau kemudian dikasih anak, wah betapa bahagianya, betapa cintanya. Kemudian Allah mengujinya, apa Gusti Allah Ta'ala yang sang pencipta yang memberikan hidup dan memberikan rizki dengan putranya yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam membuktikan bahwa dia itu lebih mencintai Allah Azza wa Jalla. Inilah wajadah halawatul iman. Terus bagaimana dengan kita? Kalau kita ya cinta kepada titipan Allah Ta'ala, cinta, tetapi kita buktikan juga bahwa kita lebih cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Kemarin juga kurban kabeh. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima kurban kita semuanya. Allahumma amin. Dan tahun depan diberikan kesempatan untuk ikut berkurban lagi. Allahumma amin. Ini adalah bentuk cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Masih ada lagi. Kalau kita sudah diperintahkan oleh Allah Ta'ala, kalau harta benda kita kan hanya cukup zakat dan atau sedekahnya dari harta kita. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Itu juga dalam rangka bentuk apa? Cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau kita sudah bisa membuktikan bahwa kita itu lebih mencintai Allah Ta'ala dan Rasulnya, ya, karena ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau kita sudah bisa membuktikan lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada mimma siwahuma, daripada keduanya, boleh cinta kita kepada yang lainnya, boleh. Ya, memang harus cinta, tapi kita lebih mencintai kepada Allah dan Rasulnya. Nomor 1. Berat ya? Tapi kalau kita sudah terlatih, insya Allah bisa kita amalkan. Ya. Tapi kan sing belum tahu berlatih, ya berlatih. Ya. Kita berlatih. Dari mana? Dari yaumiyah kita. Ya jawab nih. Pekerjaannya dengan ketika kita mendengarkan panggilan Allah Ta'ala untuk memenuhi sholat, mendengarkan azan, coba kantor ditutup apa enggak? Nah, kantor izin enggak masalah. Kita punya anak banyak, kita punya karyawan, kita punya bawahan, ya kan? Ini saya mendengarkan kabar salut kepada Pak Kapolres mana ini. Ketika waktunya ada, maka semua anak buahnya, bawahannya diajak ke masjid semuanya. Ono Kapolres kayak gini, ya. Semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Ya.
karena dia itu respect, tahu dia memiliki jabatan, memiliki tanggung jawab. Akan tapi ketika Allah Ta'ala panggil untuk melaksanakan sholat, beliau sebutkan kepada anak buahnya, yuk berangkat nama JKP. Oke. Nah, kalau kita punya karyawan, bagaimana? Jadi yang itu berbayar istirahat. Nah, tidak hanya sekedar istirahat, waktunya itu kan isoma, istirahat, sholat dan makan. Ya kita manfaatkan. Maka disitulah kita waktunya kita amal ma'ruf kepada karyawan kita semuanya. Ayo saya waktu di sholat, ayo sholat jamaah di sini. Nah, gitu, ya. Ini adalah pembuktian bahwa kita lebih mencintai Allah Rasulnya, Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada selain keduanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Jika ia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah Azza wa Jalla. Kita cinta kepada siapa? Ya cinta kita karena Allah Azza wa Jalla. Kita cinta kepada istri kita, kita cinta kepada wanita kita, kepada seorang wanita. Itu cintanya karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena wajahnya. Kenapa? Karena wajah bisa berubah. Sekarang masih kelihatan imut-imut, cantik, mulus. Kalau memang cintanya itu karena wajahnya, karena kecantikannya, ingat suatu ketika nanti kecantikan itu akan pudar dan tak cantik lagi. Tapi kalau cintanya karena Allah Ta'ala, walaupun mengalami perubahan, pudar, tetap cinta karena Allah. Atau mungkin lah cintai karena emosi, karena wajah, karena cantiknya, cantiknya hilang, ya hilang cinta, boleh meneh, untuk bila mindalik, tapi kalau cintanya karena Allah Ta'ala, ya tidak mau terus, sampai kaki ini, sampai mati pun tetap cinta, insya Allah dan antara suami istri. Begitu juga cinta kita kepada saudara Muslim pun juga karena Allah Azza wa Jalla, ya. Apa itu cinta karena Allah Azza wa Jalla? Ya dipertemukan karena Allah Azza wa Jalla, berpisah pun karena Allah Azza wa Jalla. Bukan karena berpisahnya karena berselisih. Kita berselisih boleh saja. Kenapa? Karena untuk Ya karena untuk menetapkan langkah boleh saja berselisih. Boleh berselisih, boleh. Okay? Tapi kita nggak boleh bersengketa nggak boleh lebih dari 3 hari, nggak boleh sampai mendiamkan saudaranya, ya. Tapi kalau kita cintanya karena Allah Azza wa Jalla kepada kita semuanya, ya tetap udah nama masjid bareng begini. Ada perbedaan tadi, ya karena perbedaan dalam rangka membangun jamaah ini. Ya tetap bersama-sama dalam jamaah, tetap menguatkan jamaah. Bukan ketika ada perselisihan, wes aku gak budal kah, masih gak berpasu ke adik, wes gak berapa suka, wes aku boleh. Aku tak kalau omai dulu nabi ya. Ingat, kalau kita sudah menempatkan cinta kita kepada seorang itu karena Allah Ta'ala, maka tetap itu, ya. Kenapa? Karena lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, ya. Itulah kalau kita sudah mendapatkan mencintai kepada seorang, tidak mencintainya kecuali karena Allah Ta'ala, baru kita bisa merasakan manisnya wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar, dan dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci bila dilemparkan ke neraka. Gak mau. Masing-masing kita memiliki masa lalu yang berbeda-beda. Ada kalanya masa lalu kita itu suram, ya, jenengane biar iku ngapunten, senengan dari molimon, jadi yang Jawa itu apa itu molimon? Wabianes, dosa-dosa besar itu dilakukan semuanya. Akan tapi nggak mau melihat masa lalu cukup sebagai evaluasi agar kita menjadi orang yang lebih baik. Artinya apa? Tidak mau menoleh lagi ke belakang, ya tidak mau memulai perbuatan itu lagi. Berjanji akan menjadi yang lebih baik, ya tidak mau mengulangi itu lagi. Dan bencinya dia sebagaimana bencinya apabila dilemparkan ke neraka. Molimo itu kan dosa-dosa gede, apalagi terjerumus kepada kekufuran, kemusyrikan, ya. Artinya apa? Untuk menghilangkan itu semuanya kita butuh yang namanya kekuatan batin itu untuk berhijrah. Kita ingat
di kalau ustadz kita bercerita tentang orang yang seorang yang pernah membunuh 99 orang, ya. Ini diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan, kana fiman kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dulu ada orang yang pernah membunuh 99 orang. Fasa'ala an a'lami ahli al-ard. Kemudian dia datang bertanya kepada orang yang paling alim di muka bumi. Fadalla ala raibin. Maka dia orang alim ini menunjukkan kepada rahib. Awak mulai kepengin tobat rono. Iku ono rahib, ono pendeta, rono. Nanti kamu akan mendapatkan petunjuk. Fa'atahu. Maka orang yang membunuh tadi datanglah kepada rahib tersebut. Faqala. Dan dia mengatakan, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahal lahu min taubah. Wahai Pak Rahib, sesungguhnya ada orang yang sudah membunuh, yaitu menceritakan dirinya tapi tidak menyebutkan dirinya. Sesungguhnya ada orang yang sudah membunuh 99 orang. Fahal lahu min taubah. Maka apakah dia masih mendapatkan kesempatan untuk bertaubat? Faqala, maka Rahib tersebut berkata, la, ya no. Wis mateni wong sakmono wae ya gak iso. Lah krungu ngono langsung nang pitam dicukuk meneh pedange ditebas nang leher. Faqatalahu fakammal bi mi'ah, maka sempurnalah mateni wong 100. Faqala tsumma sala, kemudian dia aduh lah kok tapane bisa. Mari materi saya perlu sama wong karepe bertobat, ditunjukkan oleh orang yang paling alim agar aku menuju kepada rahib. Dan rahib ngomong enggak tak tebas bisa ya apa sing wis kandung. Nah ini Bapak, makanya kita harus bisa memberikan solusi kepada orang-orang yang punya keinginan untuk bertaubat. Jangan sampai dia itu berputus asa, ya. Kenapa menjadi pelajaran ini ketika kita karena ketidakarifan kita, karena kita tidak bijaksana, karena kita tidak memiliki ilmu, sehingga akhirnya mengatakan yo gak iso, jadi pateni bisa kita ya. Alhamdulillah kali ya. Lah nek dia apa ya yang ngaji biar bisa ya. Kemudian sumasala an alami ahli al-ard. Kemudian dia bertanya lagi kepada orang yang paling alim di muka bumi lagi. Boleh menuduh sebentar boleh meneh wong sing alim di muka bumi yang paling alim. Maka ketemulah fadulla ala rajulin alim, maka dia ditunjukkan kepada seorang laki-laki yang alim. Faqala, dan dia mengatakan lagi, wahai orang alim, innahu qatala mi'atan nafsin fahal lahu min taubah. Wahai orang alim, Pak ulama, kalau sekarang bertemu ulama itu ya kira-kira kalau di Mojokerto ini Pak Yai ya, atau Pak Mui lah. Orang-orang yang salah satu dari majelis ulama, Pak Yai, ada Pak Yai Khalil, ada Pak Yai siapa itu, ya Pak Yai yang lain. Didatangi. Sesungguhnya ada orang yang sudah membunuh 100 orang. Bagaimana Pak Yai? Fahallahu min taubah. Maka apakah masih dia memiliki kesempatan untuk bertaubat? Faqala, maka orang alim tersebut berkata, "Na'am." Iya. Iya, na'am. Dia mengatakan bisa. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Maka ketika itu dia diminta untuk berangkat intoliq ila ardi kada wa kada. Fa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala. Fa'budillaha ma'ahu. Ketika itu orang alim tersebut memberikan petunjuk. Nah, Buddha lorono, nang kelompok kono, karena di sana ada sekelompok manusia yang beribadah kepada Allah Taala. Ben Sabtu ada kan ngaji. Dinten apa? Dinten rono Buddha nang Masjid Al-Aqsa. Kira-kira ngoten kira-kira. Buddha lorono nang Suko nang Mojokerto. Karena di sana kelompok mayoritas orang-orangnya adalah sekelompok manusia yang beribadah kepada Allah Taala, rajin beribadah, rajin taklim. Udah lolos. Maka ketika mendengarkan begitu, maka berangkatlah ini
maka berangkatlah. Disebutkan ya, fa'budillah ma'hum, maka kamu beribadahlah kepada Allah Ta'ala bersama mereka. Nah begini Pak, ternyata kalau kita melihat isi cerita ini, syarat kita untuk bertobat kepada Allah Ta'ala adalah meninggalkan kampung kita yang awal. Karena di sini disebutkan wala tarji ila ardika fa innaha adsu'in. Jangan kau kembali kepada bumimu, jangan kembali kepada daerahmu, kepada negerimu. Fa innaha adsu'in, karena sesungguhnya tempatmu yang semula itu adalah negeri yang buruk. Syaratnya kita untuk hijrah, kita tinggalkan ya asal kita yang buruk itu, kita harus berpindah kepada yang lebih baik, dan kita bisa beribadah kepada Allah Ta'ala bersama ahlul ard ya, pada orang-orang tersebut ya. Maka fantalaqa, maka berangkatlah dia hatta idza nasafat tariqah atahul maut, maka berangkatlah dia. Akan tapi di tengah-tengah perjalanan dia sudah dijemput oleh malaikat maut ya, datanglah kematian ya kepada dia. Maka ketika itu di jalan tengah-tengah perjalanan Pak, untuk pada negeri tujuan ya, maka fahtasamat fihi, maka berdebatlah tentang orang tersebut. Siapa yang berdebat? Malaikatul rahmah wa malaikatul adab. Antara malaikat rahmat dan malaikat adab berdebat royoan. Namanya ini bagian tutup bagian. Faqalat malaikatul rahmah, berkatalah malaikat rahmah, jaa taiban, dia sudah datang untuk bertaubat. Muqbilan bi qalbihi ila Allah Ta'ala, dia menghadap dengan hatinya kepada Allah Ta'ala, ini dalam keadaan bertaubat kepada Allah Ta'ala ya. Maka dia itu bagianku. Wa qalat malaikatul adab, sedangkan malaikat adab pun juga berkata, innahu lam ya'mal khairan qat, dia belum melakukan kebaikan sedikit pun. Benar dia sudah memiliki niat, tapi dia belum melakukan kebaikan sedikit pun. Fa'atahum malakun, maka ketika itu datanglah kepada mereka malaikat fi surati adami, yang menjelma sebagai manusia biasa. Faja'aluhu bainahum, maka dia menjadi penengah di antara mereka. Ai hakaman, atau menjadi hakim. Faqala isuma bainal ardaini, wis ukur wis di antara dua bumi. Fa ila ayyatuhuma kana adana fawala, maka apabila dia itu lebih dekat kepada tujuannya atau kalau lebih dekat kepada negeri semulanya, maka dia bagiannya ya. Faqasamu, maka diukurlah. Fawajatuhu adna ila ardi allati arada, maka setelah diukur ternyata lebih dekat kepada tujuannya. Di dalam penjelasan di buku disebutkan saat jadi pas tengah-tengah, karena Allah menurunkan rahmatnya, Allah memberikan rahmatnya, Allah memberikan ampunannya, maka bumi ketika itu bergoyang sedikit, akhirnya bergulinglah mayat tersebut, hanya kira-kira berbeda sejengkal atau sedirong, lebih dekat kepada bumi tujuannya. Maka itu faqabadathu malaikatur rahmah, maka itu bagian dari malaikat rahmat yang menggenggam ruhnya. Subhanallah. Inilah apabila seseorang itu sudah berniat untuk bertobat kepada Allah Ta'ala dan tidak mau melihat ke belakang, tidak mau kembali lagi kepada kekufurannya ya, baru dia mendapatkan manisnya iman, sekalipun itu belum sampai kepada tujuannya, apabila akan tetapi lebih dekat kepada tujuannya ya. Maka ini yang disebutkan dengan mendapatkan manisnya iman itu ya. Apabila apa saja tadi? Apabila yang pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, apabila Allah dan Rasulnya itu kita lebih mencintai keduanya daripada selain keduanya, baru kita mendapatkan manisnya iman. Yuk kita belajar dari hadis ini ya. Yang kedua, wa ayyuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah. Jika kita mencintai seseorang, tidak mencintainya kecuali cinta kita itu karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena kekayaannya, bukan karena jabatannya, dan bukan karena parasnya, karena semuanya itu adalah fana. Kekayaan, jabatan, dan wajah semuanya itu adalah fana. Yang pasti kekal adalah karena
Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, wa an yakraha ayyauda fil kufri, dan dia itu benci apabila kembali kepada kekufuran, kepada masa lalunya, kama yakrahu ayyudafa finnar, sebagaimana bencinya dia itu apabila dilemparkan ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita bisa meneladani apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita bisa membuktikan bahwa kita lebih mencintai kepada Allah dan Rasulnya. Kita bisa membuktikan bahwa cinta kita kepada seorang itu cinta kita karena Allah Azza wa Jalla, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ampunan Allah Ta'ala dan rahmat Allah Ta'ala. Dan akhirnya mari kita sama-sama memohon kepada Allah Ta'ala agar apa yang kita kaji ini menjadikan ilmu yang berkah dan manfaat, dan mudah-mudahan kita semuanya diberkahi umur kita, diberkahi ilmu kita, diberkahi rezeki kita, diberkahi keluarga serta jamaah kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ij'alna min ahlil ilmi wa ahlil khair. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil syarri wal khair, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil khair wa khtim lana bi husnil khatimah bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak